Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat assembly spring tapi yang auto update seperti ini. Jadi ketika kita gerakan komponen upper rodnya di sini si springnya ngikut otomatis. Oke, ini kita bisa lakukan di Gateway 3, Gateway 3D ya. Ada syaratnya. Kalau mau auto update. Jadi minimal yang dipakai itu Gateway 3D 2025 ke atas. Saya pakai 2026. Kalau misalkan 2024 ke bawah tetap bisa, tapi harus kita klik ini nih, eh, regen. Nah, di 2025 ke atas kita nggak perlu klik itu, kita geser dia auto update. Bedanya itu aja. Oke, saya akan jelaskan eh, secara detail, tapi nggak semua ya, mungkin bagian springnya aja. Di sini sudah saya siapkan bottom rod dan juga upper rodnya, jadi kita bisa langsung create assembly saja di sini. Hmm, gitu. Nah, kita coba masukkan dulu ya komponen-komponennya. Mungkin bottom rod dulu di sini. Bottom rod kita bisa pakai default frame, jadi dia nggak kemana-mana kayak fix gitu. Lalu kita masukkan yang upper rodnya, tapi yang upper rod kita coba pakai ini saja point. Nanti gampang kita pasangkan lah pakai constraint atau sekaligus di sini pun bisa ya. Misalkan di sini kita pasangkan, oke. Oke, sisanya mungkin manual aja ya, biar saya tunjukin. Ini misalkan ke sini kita sejajarkan. Nah, satu lagi mungkin kita apply range aja ya, pakai jarak di sini. Cuman nggak pun nggak bisa, bisa aja ya. Cuman nanti kita bisa jadi nabrak kayak gini atau terlalu keluar. Nah, bisa kita apply constraint distance. Caranya di sini di command constraint kita pilih distance antara ini dan ini. Oke, ini kita bisa pilih range. Misalkan defaultnya dia 160 gitu. Minimumnya mungkin 140, maksimumnya mungkin 200. Oke, jadi travelnya 60 ya. Ini minimum dia nggak nabrak, maksimumnya segini. Oke, defaultnya mungkin tengah-tengah tadi 160. Nah, setelah seperti ini kita bisa create new springnya. Jadi kita bisa langsung aja di assembly di sini ada new to insert. Kita bikin spring tuh. Ini dibiarkan default frame. Yes. Nah, dari sini kita bisa ambil reference-nya. Reference-nya surface part ini dan reference surface atas. Kita bisa ambil dengan menggunakan fitur reference di sini ya, yang ada di data exchange. Reference kita bisa ambil dalam bentuk face saja. Mau face, mau plane sebenarnya bisa aja. Saya pakai face aja ya. Face, face. Nah, pastikan di sini kita aktifkan option associative copy. Jadi ketika kita geser-geser seperti ini, ya bisa dilihat si face-nya ikut terupdate. Oke, secara default dia nggak auto update ya, baik itu 2025 ataupun 2026. Kita harus aktifkan yang ada di sini di bagian part configuration part ada enable regeneration automatically. Ini harus aktif. Kalau enggak nanti kita harus pencet manual si tombol regen ini. Nah, saya sudah aktifkan. Oke, reference-nya sudah kita ambil tadi, kita balik lagi ke Spring sini. Sekarang tinggal kita bikin ya si Spring-nya. Nah, sebelum itu kita standarin dulu deh, ini 160. Itu ya udah 160 ya. Kita aktifkan lagi Spring-nya di sini. Oke, kita bisa mulai untuk create part-nya ya. Ini kita bisa sembunyikan uh, yang tidak perlu, jadi kita fokus ke part punya springnya, karena di sini sudah ada face yang sudah kita ambil. Oke, langkah pertama kita bisa ambil dulu variabel ya jarak antara dua face ini. Nah, variabel bisa diambil dengan menggunakan
fitur distance biasa di sini yang saya ambil pakai distance, pakai mode surface to surface. Oke, kayak gini. Nah, kita bisa aktifkan associative measure di sini, misalkan atau L, namanya L di sini. Nah, ini kalau kita aktifkan associative measure, oke. Jadi ketika di history manager di sini ada fiturnya ya, di sini ada variabel yang nantinya bisa kita pakai. Oke, setelah ini baru kita bisa create sesuatu lah. Contoh kita create wireframe, di sini kita bisa mulai membuat spiral helix ya untuk dasar pembuatan si springnya. Jadi kita bisa pilih aksisnya, aksis start point tuh jadi di sini kita bisa attach saja. Nah, sisanya tinggal kita menyesuaikan lah ya. Ini mungkin ya udah 28 R-nya 28 dia mau berapa kali putaran ya di sini. Mungkin 8 juga. Nah, kuncinya di sini di end distance-nya kita bisa ambil expression dari variabel di sini kita ambil ini mau yang Z mau yang D sama aja karena kita pakainya surface to surface ya. Ini either one of this ya bisa diambil. Oke, nah kita cek dulu. Oh, nggak usah ya, kita lanjut aja langsung. Di eh, wireframe sudah jadi, kita bisa langsung create swipe road di sini. Mungkin diameter juga bisa menyesuaikan ya. Oke, nah sisanya mungkin bisa di trim ya. Ini kita bisa trim dengan face ini dan juga face ini. Oke, surface-nya kita bisa hide. Oke, kita bisa balik dulu ke sini. Mungkin ininya kita buka, sorry, langsung saja di sini kita apply-nya si paintingnya ya. Nah, oke, kita coba tes. Ya, jadi dia ngikut. Tapi kita nggak bisa extend melebihi range yang tadi ya. Kita sudah batasi. Sehingga untuk yang minimumnya ini nggak sampai mentok dan juga untuk extendnya kita batasin. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, dia auto update secara otomatis ya. Jadi itu caranya untuk membuat Spring di assembly yang bisa auto update mengikuti jarak si dua rodnya tadi dengan menggunakan variabel yang kita ekstrak dan digunakan sebagai expression. Oke, itu saja. Semoga membantu. Terima kasih.